Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenal pecahan. Mengenal pecahan melalui benda konkret ya Kak. Kita lihat gambar yang pertama adalah gambar apel ya. Gambar apel kita belah menjadi 2 dan kita belah menjadi 4. Bedakan masing-masing bagian dari kedua apel yang kita belah ya. Ini kalau kita bagi 2, ini kalau kita bagi 4 ya. Terus gambar berikutnya gambar tomat ya. Kita belah. Yang pertama kita belah juga menjadi 2 dan kita belah menjadi 6. Perhatikan masing-masing dari bagian ini kalau bagi 2, ini kalau bagi 6 ya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil sudah kelihatan ya. Gambar yang ketiga adalah gambar telur. Ya, ini kalau perhatikan kalau kita belah menjadi 2 ya. Mana ya? Jadi pecahan itu Kak ya, bagian dari keseluruhan ini ya. Kalau ini segini berarti 1/2 bagian ya. Kalau yang ini 1 berarti 1/4 bagian ya dari keseluruhan apel. Kalau yang ini tomat juga sama, ini 1 bagian 1/2 bagian ya dari apel dari tomat tersebut. Yang ini 1/6 bagian ya, 1/6 yang kecilnya ya. Kalau yang telur kita berarti sama 1/2 bagian. Jadi bisa diartikan bahwa pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan atau bagian dari kesatuan ya. Kita perhatikan lagi apelnya ya. Apel yang pertama kita bagi menjadi 2 dan apel yang kedua kita bagi menjadi 4 ya. Kita perhatikan ya masing-masing bagian dari apel tersebut. Yang pertama adalah 1, karena dibagi 2 berarti 1/2. Kalau yang ini karena 1 dibagi 4 menjadi 1/4 ya. Terus yang atas kita perhatikan, di sini ada 2 angka ya, atas sama bawah. Yang atas itu namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Berarti 1 itu pembilangnya, 2 adalah penyebutnya. Terus yang bawah juga sama, 1 itu pembilang, yang bawah juga penyebut. Berikutnya, pecahan-pecahan sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis Kak. Yang pertama adalah pecahan biasa ya. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Kita lihat contoh. Nah ini ya. 1/2. 1/2, 3/4 dan 5/7. 1/2 ini adalah pecahan biasa. 1 itu pembilang, 2 adalah penyebut. Berikutnya 3/4 ya. 3 itu pembilang, 4 penyebut. Pecahan berikutnya adalah 5/7. 5 adalah pembilang, 7 adalah penyebut dan contoh-contoh lainnya ya. Sedangkan pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari 1 bilangan bulat dan 1 bilangan pecahan biasa. Ya, kita lihat contoh. Misalkan ya 2 1/2. Contoh yang kedua adalah 3/4. Contoh yang ketiga adalah 8 5/7. 2 ini adalah bilangan bulatnya, 1/2 adalah bilangan pecahan biasa. Begitu juga dengan 3/4. 3 merupakan bilangan bulat, 3/4 itu adalah bilangan pecahan biasa. Terus 8 itu juga bilangan bulat, yang 5/7 adalah bilangan pecahan biasa ya. Berikutnya contoh pecahan yaitu desimal ya. Desimal adalah pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Ya, ini perhatikan contohnya adalah 2,5 ya.
Terus berikutnya adalah 3,15, bukan 3,15 tapi 3,15. Berikutnya adalah 10,148, bukan 10,148. Ingat ya Kak, 10,148 yang disebut adalah angka satuan. Berikutnya adalah 7,275, bukan 7,275, tapi 7,275. Berikutnya adalah pecahan persen. Persen adalah pecahan yang penyebutnya adalah 100. Persen dilambangkan dengan simbol seperti ini ya Kak. Nah, penulisan pecahan 25/100 bisa ditulis ke dalam bentuk persen menjadi 25 dengan simbol seperti ini ya. 0 garis miring 0. Ya. Berikutnya kita akan belajar mengenai pecahan yang senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Kita ambil contoh. Ya. 1/2 itu senilai dengan pecahan berapa? Nah, kita ambil contoh dengan cara dikalikan dengan bilangan yang sama. Mister ambil contoh adalah bilangan dan pecahan tersebut Mister kalikan dengan angka 3. Berarti pecahan 1 kali 3. 2 ini juga kali 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Berarti 1/2 itu senilai juga dengan 3/6. Itu cara yang pertama dengan cara dikalikan. Apakah harus 3? Tidak. Bisa 2, 4, 5, 7. Terserah kakak ya. Itu mau dikalikan berapa itu pasti nilainya sama. Asalkan yang atas dengan yang bawah itu nilainya sama. Maka ketemu nanti pecahan yang senilai. Ya Kak ya. Itu cara yang pertama dengan cara dikalikan. Cara yang kedua itu dengan cara dibagi ya Kak ya. Nah ini ya. Oke, dengan cara dibagi, yaitu misalkan ambil contoh adalah 8/10. Ya, 8/10 kita bagi kedua bilangan tersebut dengan angka 2 ya. 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2, 5. Jadi 8/10 itu senilai dengan 4/5 ya Kak ya. Jadi cara pertama bisa dikali untuk mencari pecahan senilainya. Cara yang kedua adalah dengan cara dibagi, ketemu pecahan senilainya. Nah ya, ini kan lebih besar, ini lebih kecil, berarti bisa dikatakan disederhanakan ya, karena angkanya lebih kecil ya. Oke, selanjutnya ya, bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Yang pertama, pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Kita ambil contoh 2/3/5. Cara menjadikan pecahan biasa adalah dengan cara bilangan bulat kalikan penyebut 2 kali 5 ya Kak ya. Terus hasilnya ditambahkan dengan pembilangnya 3. Berarti 2 kali 5 10 tambah 3 13. Berarti 13. Pernya di sini adalah Mas utuh penyebutnya ya Kak ya. Oke, kita pindah. Jadinya 3/5 adalah 13/5. Berikutnya, kalau dari desimal ke pecahan biasa, kita lihat contoh ya. 0,1. Nah, itu kalau kita ubah perhatikan di sini adalah bilangan setelah angka koma berapa digit. Di sini ada 1 digit, 1. Berarti pernya kita buat 10/10. Terus angka 01 kita tulis di atas, 0 enggak usah ditulis, enggak apa-apa. Ya, berarti 1/10. Berikutnya adalah 0,24 ya. Di sini perhatikan 2 digit, 2 dan 4 ya. Di belakang koma. Berarti pernya di sini adalah per 100 ya. Per 100 angka 024 kita tulis pindah di sini, nolnya enggak usah, enggak apa-apa ya, 024. 24 aja cukup ya. Berarti 24/100. Berikutnya adalah 1,456 ya. Bisa ditulis di sini ada 3 digit ya, 4, 5 dan 6. Berarti pernya adalah
1000. Nah, kita tulis aja angka semuanya 1456, kita pindah ke sini ya. Jadi seperti itu ya Kak, cara merubah dari desimal menjadi pecahan biasa. Berikutnya, bagaimana cara mengubah persen ke pecahan biasa? Ya, kita perhatikan contoh 25%. 25% kita ubah menjadi pecahan biasa. Persen artinya per 100 ya. Per 100. Berarti 25 per 100 ya. Kita karena ini angkanya masih besar, kita sederhanakan lagi ya Kak. Cara menyederhanakan kalau angkanya besar kita perkecil dengan cara dibagi ya Kak. Oke, di sini antara 25 sama 100 bisa dibagi dengan angka 25. 25 bagi 25 ketemu 1, yang 100 bagi 25 ketemu 4. Jadi 25% itu sama dengan 1 per 4. Jadi seperti itu ya Kak ya, cara mengubah bentuk pecahan baik desimal, campuran maupun persen menjadi pecahan biasa. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan baik itu dari yang terbesar maupun yang terkecil. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan dengan berpenyebut sama. Bagaimana caranya? Mari kita simak contohnya seperti di bawah ini. Contohnya yang pertama yaitu, ayo urutkan pecahan berikut 2/7, 5/7, dan juga 3/7 dari yang terbesar. Jawabannya, nah dari ketiga pecahan tersebut, dikarenakan penyebutnya sama, maka kita harus lihat dulu pembilangnya. Karena ini yang diminta dari yang terbesar, maka yang pertama yaitu pecahan 5/7, kemudian 3/7, dan yang terakhir yaitu 2/7. Nah, begitulah cara mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Dicari pembilang yang paling besar dulu. Untuk selanjutnya, contoh yang kedua yaitu, ayo urutkan pecahan berikut. Pecahan 2/6, 7/6, dan juga 5/6 dari yang terkecil. Nah, sama seperti tadi, akan tetapi ini dari yang terkecil. Kita lihat pembilangnya yang paling kecil yaitu 2/6, selanjutnya 5/6, dan yang terakhir yaitu 7/6. Seperti itu, mudah sekali bukan? Selanjutnya, yang kedua kita akan belajar tentang bagaimana cara mengurutkan pecahan dengan berpenyebut berbeda. Contohnya, yaitu ayo coba urutkan pecahan 1/3, 2/4, dan juga 1/6 dari yang terkecil. Diingat, dari yang terkecil. Caranya adalah yang pertama, kita cari KPK dari masing-masing penyebutnya terlebih dahulu. Ya, dari masing-masing pecahannya. Baik itu 1/3, 2/4, maupun 1/6. Untuk pecahan yang pertama yaitu 1/3, karena penyebutnya yaitu 3, maka kita cari KPK-nya, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan 27, dan seterusnya. Selanjutnya, di pecahan kedua yaitu ada 2/4 dengan berpenyebut 4, maka kita cari KPK-nya. KPK-nya dimulai dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan juga 28, dan seterusnya. Selanjutnya pecahan yang ketiga yaitu 1/6 dengan penyebut 6, maka kita dapat mencari KPK-nya 6, yaitu 6, 12, 18, 24, dan 30. Nah, dari KPK-nya ini masing-masing kita cari angka yang sama ketiganya, yaitu angka 12 dan juga angka 24. Karena ada 2, maka kita cari yang terkecil ya dari angka KPK-nya. Nah, kita masukkan dari pecahan 1/3 dulu. 1/3 sama dengan 1 dikali berapa? Per 3 dikali berapa sama dengan per 12. Ya, per 12. Berarti 3 dikali berapa sama dengan 12, atau 12 dibagi menjadi 3 hasilnya berapa? 12 dibagi 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Jadi kalau 4
bawahnya penyebutnya dikalikan 4, atasnya harus dikalikan 4 juga pembilangnya. Berarti 1 dikali 4 sama dengan 4, dan 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi, pecahan 1/3 itu bisa disederhanakan menjadi 4/12. Ya, selanjutnya, di pecahan yang kedua, 2/4. Ya, sama seperti tadi. Kalau tadi 3 dikali berapa sama dengan 12, sekarang 4 dikali berapa sama dengan 12. Benar sekali. Hasilnya adalah 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti yang atas pembilangnya 2 dikali 3 juga. Berarti hasilnya 6. Berarti 2/4 sama dengan 2 kali 3 diper 4 kali 3 sama dengan 6/12. Jadi 2/4, bilangan pecahan 2/4 itu sama halnya 6/12. Selanjutnya yang terakhir yaitu pecahan 1/6. Ya, berarti 6 dikali berapa sama dengan 12? Dikali 2. Berarti yang atas juga dikali 2. Jadi hasilnya adalah 2/12. Nah, dari hasil tersebut, perkalian tersebut, maka kita bisa mengurutkan bilangan pecahan dari yang terkecil. Yaitu dimulai dari pecahan berapa? Pecahan 1/6. Selanjutnya pecahan 1/3, dan yang terakhir yang paling besar adalah pecahan 2/4. Nah, kok bisa 1/6 lebih besar daripada 1/3? Ya, dikarenakan dari hasil perkalian KPK tadi didapatkan 1/6 itu adalah 2/12. Selanjutnya 1/3 itu 4/12, sedangkan 2/4 itu 6/12. Jadi yang paling kecil itu bilangan pecahan 1/6, 1/3, dan juga yang paling besar 2/4. Nah, mudah kan? Sekian dari Mister.